Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jordiansa akan mempresentasikan tugas makalah Ekonomi Makro Syariah yang berjudul Manajemen dan Instrumen Kebijakan Moneter Islam. Yang pertama ada pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan suatu negara mencapai tujuan tertentu, seperti menahan inflasi, mencapai pekerja penuh, atau lebih sejahtera. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan tindakan stabilisasi. Mengatur kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan yang kemudian ditransfer pada sektor real. Masih ke pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Untuk mencapai tujuan tersebut, bank sentral atau otoritas moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali. Untuk mencapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan atau distribusi barang. Kebijakan moneter dilakukan antara lain dengan salah satu namun tidak terbatas pada instrumen sebagai berikut, yaitu suku bunga, giro wajib minimum, intervensi di pasar valuta asing, dan sebagai tempat terakhir bagi bank untuk meminjam uang apabila mengalami kesulitan likuiditas. Jenis-jenis kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi agar dapat terjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam ekonomi. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi, serta terjadi peningkatan output keseimbangan. Kebijakan moneter dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan moneter ekspansif. Apa ini maksud dengan kebijakan moneter ekspansif? Kebijakan ini merupakan suatu kebijakan dalam rangka menambahkan jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ini disebut juga dengan kebijakan moneter longgar. Yang kedua, kebijakan moneter kontrantif. Suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Dapat disebut juga dengan kebijakan uang tetap. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Masuk ke instrumen kebijakan moneter. Pertama, kebijakan pasar terbuka. Pasar terbuka adalah salah satu kebijakan yang diambil bank sentral yang bertujuan untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan dengan menjual sertifikat Bank Indonesia (SBI) atau membeli surat berharga di pasar modal. Jika bank sentral ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka bank sentral mengurangi jumlah uang yang beredar, maka bank sentral akan menjual sertifikat Bank Indonesia. Manfaat operasi pasar terbuka. Yang pertama, operasi pasar terbuka terjadi atas inisiatif The Fed yang secara mengendalikan volumenya. Yang kedua, operasi pasar terbuka bersifat fleksibel dan tepat, dapat digunakan dalam kondisi apapun. Operasi pasar terbuka sangat mudah dibalik. Dan yang keempat, operasi pasar terbuka dapat diterapkan secara tepat, tidak dapat menunda secara administrasi. Yang kedua, kebijakan diskonto. Pada kebijakan instrumen ini, pemerintah mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar dengan cara mengubah diskonto bank umum. Jika bank sentral memperhitungkan jumlah uang yang beredar telah melebihi kebutuhan atau gejala inflasi, maka bank sentral mengeluarkan keputusan untuk menaikkan suku bunga. Dengan keputusan menaikkan suku bunga akan merangsang hasrat orang untuk menabung. Yang ketiga, politik rasio cadang wajib atau reserve requirement ratio.
Rasio cadang wajib adalah kebijakan bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan cadangan minimum yang harus dipenuhi oleh bank umum dalam mengedarkan atau memberikan kredit pada masyarakat. Ketika pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka pemerintah menurunkan rasio cadang wajib. Jika bank sentral menurunkan cadangan kas, berarti bank sentral ingin menambah jumlah uang yang beredar. Sebaliknya, ketika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka pemerintah menaikkan rasio cadangan wajib. Yang keempat, kebijakan kredit selektif. Kebijakan ini diberikan pada bank umum, tetapi pemberiannya harus benar-benar didasarkan pada hasrat 5C, yaitu karakter, capability, collateral, capital, dan condition of economy. Dengan kebijakan kredit ketat, jumlah uang yang beredar dapat diawasi. Langkah kebijakan ini diambil pada saat ekonomi mengalami inflasi. Yang kelima, ada kebijakan dorong modal. Bank sentral dapat juga mempengaruhi jumlah uang yang beredar dengan berbagai pengumuman, pidato, dan edaran yang ditunjukkan bank umum dan pelaku moneter lainnya. Isi pengumuman, pidato, dan edaran dapat berupa ajakan atau larangan pinjaman, tabungan, atau melepaskan pinjaman. Masuk ke tujuan kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang pertama, menjaga kestabilan ekonomi, artinya pertumbuhan arus barang dan jasa keseimbangan dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia. Kedua, menjaga kestabilan harga, artinya harga satu barang merupakan hasil interaksi antara jumlah uang yang beredar dengan jumlah uang yang tersedia di pasar. Yang ketiga, mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran, medium of change dalam perekonomian. Yang keempat, mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan likuiditas, perekonomian, dan stabilisasi tingkat harga. 5. Distribusi likuiditas yang optimal dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan pada berbagai sektor. Yang keenam, membantu pemerintah melaksanakan kewajibannya yang tidak dapat terrealisasi melalui sumber penerimaan yang normal. Yang ketujuh, meningkatkan kesempatan kerja pada saat perekonomian stabil. Pengusaha akan mengadakan intervensi untuk menambah jumlah barang dan jasa sehingga adanya investasi akan membuat lapangan kerja baru sehingga memperluas kesempatan kerja. Yang kedelapan, memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan meningkatkan ekspor dan mengurangi impor pada luar negeri yang masuk ke dalam negeri atau sebaliknya. Masih ke tujuan ekonomi moneter. Kestabilan harga. Pada kestabilan harga ini, biaya sosial dan ekonomi dan inflasi dan lebih memperhatikan daripada mempertahankan tingkat harga yang stabil sebagai tujuan moneter. Stabilitas harga diinginkan karena kenaikan tingkat harga dan inflasi mencapai ketidakpastian dalam perekonomian dan bahkan tidak pastian dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Jangkar nominal. Jangkar nominal ini sebagai suatu variabel nominal seperti tingkat inflasi atau uang beredar yang diikat dengan tingkat harga yang mencapai stabilitas harga. Ada masalah ketidakkonsistenan waktu. Membuat kebijakan moneter juga menghadapi masalah ketidakkonsistenan waktu, mengupayakan untuk mengambil kebijakan moneter diskresi yang lebih ekspansioner daripada yang diharapkan perusahaan dan orang karena kebijakan seperti itu mendorong output perekonomian dalam jangka pendek. Instrumen kebijakan moneter menurut Islam. Menurut Islam, kebijakan moneter
ada 3, yaitu yang pertama mazhab pertama. Menurut mazhab Istiqhaduna, tidak diperlukan suatu kebijakan moneter dikarenakan hampir tidak adanya sistem perbankan dan minimnya penggunaan uang. Yang kedua, mazhab kedua. Instrumen yang digunakan mazhab kedua untuk mengurangi permintaan agregat adalah dengan kenekanannya biaya atau pajak atas dana aset produktif yang menganggur. 3. Mazhab ketiga atau mazhab alternatif. Sistem ekonomi moneter yang dianjurkan mazhab alternatif adalah suratik, yaitu di mana suatu kebijakan yang diambil oleh otoritas moneter berdasarkan musyawarah sebelumnya dengan otoritas sektorial. Dalam aspek teknik, kebijakan moneter Islam harus bebas dari unsur riba dan bunga bank. Dalam Islam, yang termaksud di dalamnya bunga bank diharamkan secara tegas. Dengan adanya pengharaman ini, maka bunga yang dalam ekonomi kapitalis menjadi instrumen utama manajemen moneter menjadi tidak berlaku lagi. Manajemen moneter dalam Islam didasarkan pada prinsip hasilnya. Prinsip-prinsip kebijakan moneter menurut Islam ada 7. Yang pertama, kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan Allah pemilik yang sebenarnya. Yang kedua, manusia merupakan pemimpin khalifah di bumi, tetapi bukan pemimpin yang sebenarnya. Ketiga, semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena seizin Allah, dan oleh karena itu saudara-saudara yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki saudara-saudaranya yang telah beruntung. Kekayaan tidak boleh ditumpuk atau ditimbun. Yang kelima, kekayaan harus diputar. Yang keenam, menghilangkan jurang perbedaan antara individu dan perekonomian, dapat menghapus konflik antara golongan. Yang ketujuh, menetapkan kewajiban yang bersifat wajib dan sukarela bagi semua individu, termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin. Indikator kebijakan moneter bertujuan untuk mencapai stabilisasi ekonomi yang dapat. Pertama, kesempatan kerja. Semakin besar gairah untuk berusaha akan mengakibatkan meningkatkan produksi. Meningkatkan produksi ini akan dengan kebutuhan tenaga kerja, berarti akan terjadi peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan karyawan. Yang kedua, kestabilan harga. Apabila kestabilan harga tercapai, maka menimbulkan kepercayaan di masyarakat. Masyarakat percaya bahwa barang yang mereka beli sekarang akan sama dengan masa depan. Neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran internasional yang seimbang menunjukkan stabilisasi ekonomi di suatu negara. Agar pembayaran internasional seimbang, maka pemerintah sering melakukan kebijakan-kebijakan moneter. Sekian presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.